warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi biologi tentang genetik. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mega Manda. Saya Siti Anissa. Saya Yuni Fitriani. Saya Siti Husnu Fatimah. Saya Rizka Kurniasari. Selamat menyaksikan. Pengertian genetik. Genetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui materi genetik. Genetik juga mempelajari bagaimana sifat-sifat itu ditentukan dan diwariskan. Genetik adalah ilmu tentang gen, pewarisan sifat, dan variasi makhluk hidup. Ada beberapa istilah penting dalam genetik. Yang pertama, gen, yaitu unit pewarisan sifat yang menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Gen tersusun dari DNA. Yang kedua, alele, yaitu variasi dari suatu gen. Yang ketiga, genotipe, yaitu kombinasi gen yang dimiliki individu. Yang keempat, fenotipe, yaitu sifat fisik atau tampak yang muncul akibat genotipe. Yang kelima, mutasi, yaitu perubahan pada materi genetik yang bisa menyebabkan perubahan sifat. Jenis genetik. Pertama, genetik Mendel. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan melalui gen tunggal berdasarkan hukum Mendel. Contohnya, warna mata dan bentuk hidung. Kedua, genetik molekuler. Cara kerja yaitu mempelajari struktur dan fungsi gen pada tingkat molekuler termasuk replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Contohnya, sintesis protein dan regulasi gen. Ketiga, genetik populasi. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana gen dan sifat-sifat tertentu berubah dalam populasi seiring waktu karena faktor-faktor seperti seleksi alam, migrasi, dan drift genetik. Contohnya, perubahan frekuensi gen dalam populasi evolusi spesies. Keempat, genetik kuantitatif. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana sifat-sifat kuantitatif diwariskan dalam dipengaruhi oleh banyak gen dan faktor lingkungan. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan produktivitas tanaman. Kelima, genetik epigenetik. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Contohnya, perubahan ekspresi gen akibat paparan lingkungan dan pengaruh gaya hidup pada kesehatan. Keenam, genetik perilaku. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana gen mempengaruhi perilaku. Contohnya, kecenderungan perilaku agresif dan pengaruh gen pada kecanduan. Ketujuh, genetik evolusi. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana gen dan sifat-sifat berubah sepanjang evolusi. Contohnya, evolusi spesies dan perubahan bentuk tubuh sepanjang waktu. 8. Genetik klinis. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana gen mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Contohnya, penyakit genetik seperti fibrosis kistik dan diagnosis genetik prenatal. 9. Genetik forensik. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana digunakan dalam analisis forensik. Contohnya, identifikasi korban bencana dan analisis DNA dalam kasus kriminal. Dan yang terakhir, genetika populasi molekuler. Cara kerja yaitu mempelajari bagaimana gen dan sifat-sifat tertentu berubah dalam populasi seiring waktu pada tingkat molekuler. Contohnya, evolusi resistensi antibiotik pada bakteri. Genetik memiliki mekanisme yaitu yang pertama, penyimpanan informasi genetik atau struktur DNA. DNA terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, basa nitrogen termasuk adenin A, timin T, sitosin C, guanin G, dan DNA membentuk struktur double helix atau helix gandal. Yang kedua yaitu replikasi DNA atau penggandaan DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sehingga dari satu molekul DNA akan dihasilkan dua molekul DNA yang identik. Proses ini sangat penting karena memungkinkan informasi genetik diturunkan dari sel induk ke sel anak saat pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Tujuannya yaitu menggandakan DNA agar setiap sel anak memiliki salinan informasi genetik yang sama.
Proses replikasi DNA yang pertama yaitu enzim helikase membuka untai ganda DNA, yang kedua enzim DNA polimerase membentuk untai baru yang komplementer dari masing-masing untai lama, dan yang ketiga terjadi secara semi atau konservatif, satu untai lama dan satu untai baru. Hasil dari replikasi DNA, dua molekul DNA identik pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Yang ketiga yaitu transkripsi dari DNA ke RNA. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari cetakan DNA. Dalam proses ini, informasi genetik yang tersimpan di DNA ditranskripsi menjadi molekul RNA, khususnya mRNA atau messenger RNA, yang nantinya akan digunakan dalam proses translasi untuk membuat protein. Tujuannya yaitu menyalin informasi dari DNA untuk membuat RNA sebagai perantara sintesis protein. Proses transkripsi yang pertama yaitu DNA membuka sebagian di daerah gen, yang kedua enzim RNA polimerase membaca DNA dan membentuk mRNA atau messenger RNA. Yang ketiga, mRNA membawa kode genetik ke ribosom. Yang keempat yaitu translasi dari RNA ke protein. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi rantai asam amino untuk membentuk protein. Proses ini terjadi setelah transkripsi dan berlangsung di ribosom yang terdapat di sitoplasma. Tujuannya yaitu mengubah informasi dari mRNA menjadi rantai membentuk protein atau asam amino. Proses translasi yang pertama yaitu mRNA dibaca oleh ribosom dalam bentuk kodon atau 3 basa nitrogen. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon. Yang ketiga, asam amino dirangkai membentuk rantai polipeptida protein. Tujuannya yaitu mengubah informasi dari mRNA menjadi rantai membentuk protein atau asam amino. Yang kelima yaitu ekspresi gen atau gen expression, proses di mana informasi dalam gen digunakan untuk membuat produk fungsional protein atau RNA. Ekspresi gen terkendali, hanya gen tertentu yang aktif tergantung waktu, jenis sel, dan kondisi lingkungan. Gen yang aktif disebut dinyalakan dan yang tidak aktif disebut dimatikan. Tujuannya yaitu ekspresi genetik merujuk pada proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA digunakan untuk menghasilkan produk fungsional seperti protein. Regulasi genetik, pengaturan ekspresi gen. Pengertian: regulasi genetik adalah proses pengendalian ekspresi gen, yaitu bagaimana dan kapan suatu gen diaktifkan atau tidak diaktifkan oleh sel. Tujuan: untuk memastikan bahwa protein hanya diproduksi saat dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat dan di tempat yang sesuai. Fungsinya: mengontrol kapan, di mana, dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan. 7. Mutasi genetik. Pengertian: mutasi genetik adalah perubahan permanen yang terjadi pada urutan DNA suatu organisme. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau akibat faktor lingkungan dan dapat memengaruhi satu atau lebih gen. Tujuan: menciptakan variasi genetik, memungkinkan adaptasi organisme terhadap lingkungan yang berubah dan menjadi dasar bagi proses evolusi. Jenis mutasi di antaranya ada substitusi, penggantian basa, delesi, penghilangan basa, insersi, penambahan basa, duplikasi, penggandaan segmen DNA, konversi, dan translokasi pada kromosom. Dampak mutasi bisa netral, merugikan, atau menguntungkan evolusi. 8. Kombinasi genetik. Pengertian: pertukaran materi genetik antara kromosom homolog atau saat meiosis, pembentukan gamet. Tujuan: penambahan variasi genetik pada keturunan. Contohnya, proses crossing over saat profase 1 meiosis. 9. Pewarisan genetik heredity.
Gen diturunkan dari induk ke keturunan melalui sel kelamin, gamet, atau fertilisasi. Mengikuti hukum Mendel, hukum segregasi, hukum asortasi bebas, genotipe, kombinasi gen, fenotipe, sifat yang tampak, tipe alel, dominan, sifat muncul walau hanya satu alel, resesif, sifat muncul jika dua alelnya resesif, 10, sintesis protein dan peranannya. Pengertian: sintesis protein adalah proses biologis di mana sel membuat protein berdasarkan informasi genetik yang dikodekan dalam DNA yang melalui transkripsi DNA ke RNA dan translasi RNA ke protein. Semua aktivitas dan sifat makhluk hidup dikendalikan oleh protein. Protein bermanfaat sebagai enzim, hormon, struktur sel, sistem imun. Manfaat genetik pada manusia meliputi peningkatan pemahaman dan pengobatan penyakit, termasuk penyakit genetik, kanker, dan penyakit menular. Melalui terapi gen, pengembangan diagnostik yang lebih baik, serta produksi obat dan vaksin melalui rekayasa genetik. Gen juga membantu dalam pewarisan sifat, penentuan fenotipe, dan dapat digunakan untuk identifikasi forensik. Kesimpulan dari genetik yaitu, dalam genetik merujuk pada pemahaman tentang bagaimana gen berperan dalam menentukan karakteristik organisme, termasuk kesehatan, penampilan, dan bahkan perilaku. Cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.